Bab 816. Kenapa? Bagaimana mungkin pemuda berambut pendek itu meminta maaf dan menolak? Saya dipanggil Jilin. Apakah itu cukup? Tentu saja Anda tidak perlu meminta maaf, sekarang saya secara alami tidak akan mempermalukan Anda, apalagi melakukan apapun, tetapi pertempuran jenius Kunlun Suzongmen telah berakhir, dan saya secara pribadi akan menginjakkan kaki di King Luanzong dengan saudara perempuanku. VIP. Aku ingin melihat apakah Sekte King Luan akan menyerahkan murid luar yang tidak berguna. Mengancam. Ancaman dingin. Sangat mendominasi. Ini adalah karakter Jilin. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Chen Ye, dan Chen Ye menyelamatkannya, jadi dia secara alami ingin membantu Dewa Pengobatan untuk melampiaskan amarahnya. Wajah pemuda berambut pendek itu pucat, dan tinjunya terkepal erat. Dia tidak berani bertaruh. Hanya karena 3 kata Ji Siking. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, menundukkan kepalanya, dan terdengar seperti nyamuk, maaf. Setelah dia selesai berbicara, dia hendak pergi, tetapi suara Jilin terdengar lagi, kamu berbicara dengan siapa? Bagaimana kamu bisa terdengar seperti jalang? Aku tidak bisa mendengarnya sama sekali. Aku benar-benar ragu apakah kamu sudah sebuah pegangan. Xiaobi, apakah kamu mendengarku? Xiaobi menggelengkan kepalanya. Wajah pemuda berambut pendek itu mengerikan, lehernya memerah, dan dia bisa merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua menonton leluconnya. Penghinaan seperti itu. Bagaimana dia berperilaku? Dia bahkan mengira dia badut. Badut yang memalukan. Tapi apa yang bisa dilakukan? Detik berikutnya, dia memandang Xiaobi dan Lao Sue, dan mengucapkan kata demi kata, maaf. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Niat membunuh melintas di matanya. Berapa kali Jilin bisa melindungi Dewa Pengobatan? Ketika masalah ini selesai, dia secara alami akan mengambil tindakan terhadap kedua semut ini. Penghinaan seperti itu, dia harus membayarnya 2 kali lipat. Semua kemarahan akan dicurahkan pada kedua semut ini. Jilin tidak berani melangkah terlalu jauh. Dia membantu Lao Sue berdiri, dan kemudian menatap Xiaobi, cepat sembuhkan. Meskipun saya benar-benar ingin membunuh binatang itu, aturannya ada, saya tidak bisa melakukannya, tolong maafkan saya. Xiaobi menggelengkan kepalanya, menundukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih, Tuan Jilin, terima kasih telah mengambil tindakan. Jika bukan karena Anda, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jilin melihat sekeliling dan melambaikan tangannya, terima kasih, omong-omong, bagaimana dengan anak itu Chen Ye? Saya belum datang. Sejak saya meninggalkan puncak Kingsuan untuk melakukan bisnis beberapa hari yang lalu, saya belum pernah ke sana lagi. Kami juga sangat khawatir. Jilin mengerutkan kening, bagaimanapun juga, dia mendengar persetujuan saudara perempuannya antara Chen Ye dan Nenek Hua. Chen Ye tidak datang, jelas mengaku pengecut. Ini memalukan, tapi itu hasil terbaik. Dia tidak berpikir bahwa Chen Ye bisa mengungguli ibu mertua King Luanzong. Hidup adalah hal yang paling penting. Dalam hal ini, aku akan pergi ke saudara perempuanku dulu. Jika orang-orang itu datang untuk menggertakmu, mereka akan melaporkan namaku atau pergi ke depan untuk menemukanku. Gadis ini akan melindungimu. Dan jangan panggil aku dewasa. Aku paling benci nama ini. Panggil saja aku dengan namaku. Terima kasih Jilin, kakak. Oke. Jilin menghilang dengan cepat, Xiaobi dan Lao Sue saling memandang, dan mereka tidak berencana untuk pergi, dan mulai sembuh di tempat. Tidak lama kemudian, ada keributan dari kerumunan. Saya melihat 6 sosok muncul di bangku wasit. 4 lelaki tua, seorang pemuda tampan berusia 30-an, dan Dewi Impian yang secara alami adalah praktisi Kunlun Su yang tak terhitung jumlahnya, Ji Siking. Penampilan Ji Siking benar-benar membuat penonton terpukau. Rambut panjang Ji Siking hari ini seperti tinta, dan alisnya tidak digambar, dan kulitnya yang seputih salju tidak membutuhkan hiasan, seperti batu giok tanpa cacat. Dia mengenakan gaun sifon putih panjang dengan pita biru diikatkan di pinggangnya, sosoknya yang anggun membuat mulutnya kering. Ada segala macam perasaan asmara, dan arti ketidakpedulian seperti peri. 6 orang duduk. Alun-alun itu benar-benar sunyi. Pemuda tampan itu sengaja duduk di sisi Ji Siking, melirik beberapa kali dari sudut matanya, dan matanya panas. Nama pemuda itu adalah Qiu Lao Cheng, dan dia adalah seorang jenius terkenal dari Sekte Juewu. Muda dan terkenal, bakat dan nadi spiritual bertentangan dengan langit.
Dia lebih dari 10 tahun lebih tua dari Ji King. Sebelum Ji King keluar, dia adalah seorang jenius di wajah ilusi Kunlun. Baru kemudian Ji King kewalahan oleh pusat perhatian. Dia telah lama mendambakan Ji King untuk waktu yang lama, dan bahkan melamar keluarga Ji, tetapi ditolak dengan kejam oleh Ji King. Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya, keduanya jenius yang tiada taranya, dan mereka adalah pasangan yang tepat. Mengapa Ji King tidak menerima dirinya sendiri? Apakah karena keduanya berkomunikasi terlalu sedikit dan terlalu asing? Pada saat ini, dia ragu-ragu selama beberapa detik, dan kemudian mendekati Ji King. Saya mendapat buku seni bela diri di alam rahasia beberapa hari yang lalu. Ini sangat berguna bagi Anda. Mari kita bahas nanti. Ji King mengabaikannya, tetapi melirik penonton, dan menemukan bahwa tidak ada Chen Ye. Dia sedikit kecewa, dan kemudian berkata dengan ringan, tidak perlu. Tidak apa-apa, kami akan. Kamu terlalu berisik. Ji King menyela dengan kejam. Wajah Qiu Laocheng membeku, dia mengangguk dengan canggung, dan dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan menjadi seorang lelaki tua di sampingnya. Tuan Zeng, waktu pendaftaran seharusnya hampir berakhir, saatnya untuk menutup formasi persegi. Berapa banyak orang yang akan berpartisipasi ini? Waktu 749. Tidak ada yang harus mendaftar lagi. Zeng tua berkata dengan ringan. Tiba-tiba, Ji King, yang tidak berbicara, berkata, Tuan Zeng, bantu saya melihat daftar, apakah ada kultivator Chen Ye yang berpartisipasi. Takut ketinggalan, dia tetap bertanya. Mendengar kata-kata Chen Ye, wajah Qiu Laocheng penuh amarah. Ini binatang kecil ini lagi. Berapa tahun? Mengapa Ji King masih memikirkan sampah ini? Dia benar-benar tidak mengerti, apa bagusnya sampah ini. Tanpa kultivasi, itu adalah sampah fana. Sungguh sia-sia hidup bagi orang seperti itu untuk hidup di dunia. Kuncinya ada, tetapi Ji King telah melindunginya, dan semua orang di Kunlun Su mengetahuinya. Dia berkata lebih marah di dalam hatinya, jam tangan bau, aku tidak dingin atau hangat padaku, tapi aku sangat antusias dengan binatang kecil itu. Ketika aku menempatkanmu di tempat tidur suatu hari nanti, aku akan mempermainkanmu sampai mati. Zeng Lao Lingxi melirik daftar dan menggelengkan kepalanya, saya belum menerima pendaftaran dari seseorang bernama Chen Ye di luar pintu, dan saya belum menunjukkannya di sini. Mata Ji King meredup, dan dia berhenti berbicara. Qiu Laocheng berkata dengan cepat, Zeng tua, waktunya habis, tutup formasi. Oke. Tepat ketika Zeng Lao hendak melakukan trik, Ji King berkata lagi, Zeng Lao, bisakah kamu menunda selama 5 menit, aku merasa sedikit tidak nyaman. Semua orang yang hadir tahu mengapa Ji King melakukan ini. Itu hanya untuk mengulur waktu untuk anak bernama Chen Ye itu. Meskipun Tuan Zeng merasa itu tidak pantas, di matanya, 5 menit bukanlah apa-apa, dan itu bagus untuk menjual cinta. Dia mengangguk, oke. Setelah 5 menit, formasi akan secara otomatis ditutup, dan tidak ada penundaan lebih lanjut. 5 menit berlalu dalam sekejap mata. Ji King tidak memiliki harapan untuk Chen Ye, dan itu normal untuk orang yang begitu pengecut. Melihat bahwa formasi akan segera ditutup, tiba-tiba, sesosok bergegas mendekat. Sebuah percikan debu. Dan masih banyak lagi. Suaranya tidak besar, tetapi ditransmisikan ke telinga semua praktisi. Mata Ji King yang awalnya kecewa menunjukkan keterkejutan ketika dia melihat sosok gagah. Chen Ye ada di sini. Senyum tipis muncul di bibir merahnya. Tersenyumlah seperti bunga. Melihat senyum ini, mata Qiu Luosheng berkilat dengan niat membunuh. Bukan untuk Ji King, tapi untuk Chen Ye. Tidak peduli apa, pemborosan ini jelas merupakan hambatan terbesar di depannya dan Ji King. Dia tidak boleh dibiarkan pergi dari sini hidup-hidup. Karena dia adalah wasit, dia secara alami memenuhi syarat untuk membiarkan Chen Ye mati di sini. Chen Ye akhirnya tiba, dan bahkan mendaftar di pintu. Dia perlahan menghembuskan napas, Xiao Huang terlalu tidak bisa diandalkan, dan sekarang saya masih harus mendapatkan tunggangan. Xiao Huang di pundaknya meregangkan pinggangnya, menyipitkan matanya, dan terus tidur. Formasi benar-benar tertutup. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar dari atas langit. Nomor 750, Dewa Medis, Chen Ye. Pendaftaran selesai. Alun-alun, yang masih sedikit berdesir, tiba-tiba sunyi. Bab 817. Puluhan ribu garis pandang ditembakkan ke arah gerbang. Ngeri, terkejut.
Bingung. Banyak orang seperti membatu, napas mereka mandek, dan mereka hanya menatap Chen Ye, menatapnya. Hanya karena beberapa kata itu. Chen Ye, Dewa Pengobatan. Beraninya sekte medis yang jatuh masih berani berpartisipasi dalam kompetisi sekte seni bela diri. Intinya, bukankah ini Chen Ye si sampah yang ditendang dari ring beberapa tahun lalu? Apakah itu muncul lagi? Jangan mati. Pemuda itu benar-benar lelucon beberapa tahun yang lalu. Pria yang ditendang oleh Jiang Huai, sekte King Luan. Seseorang bereaksi dan berseru. Di mata mereka, semut seperti itu, apakah mereka bisa bertahan selama bertahun-tahun adalah kuncinya, apalagi datang ke sini lagi. Ini adalah pertempuran jenius Kunlunsu. Semua jenius teratas berkumpul di sini. Kapan waktunya untuk pemborosan semacam ini? Mungkinkah sampah ini berpikir dia layak menyandang gelar jenius? Sepertinya itu benar-benar dia. Tidak banyak perubahan dalam penampilannya, tetapi nafas di tubuhnya jauh lebih kuat. Ini mungkin kepercayaan dirinya. Dan manusiawi. Setelah bertahun-tahun, jika itu benar-benar tidak tumbuh, itu benar-benar sia-sia. Namun, apa yang ada di pundak orang ini? Binatang buas. Tiba-tiba seseorang melihat Xiao Huang di bahu Chen Ye. Meskipun Xiao Huang kecil, tampilan berbulu di pundaknya juga sangat mudah dikenali. Sepertinya kucing oranye, apa kunci dari pemborosan dewa medis ini membawa kucing? Tidak pernah terdengar. Hantu tahu, ide yang sia-sia sama sekali tidak penting bagi kami. Diperkirakan permainan akan disingkirkan, dan itu mungkin akhir dari satu tendangan. Oke, semuanya, jangan membicarakannya, jika Ji Siking mendengarnya, itu akan merepotkan. Ji Siking adalah wasit di depan kali ini. Kerumunan langsung tenang. Di sisi lain, murid luar sekte King Luan menatap sosok Chen Ye. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa pemborosan sekte dewa medis akan benar-benar datang untuk mendaftar. Aku hanya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Pemuda berambut pendek yang baru saja meminta maaf, tinjunya semakin mengepal, dan raungan rendah bergema, aku hanya ingin membunuh dua orang itu, tetapi sekarang sampah ini ada di sini, mari kita hitung bersama. Satu-satunya orang yang bisa membuatku meminta maaf adalah orang mati. Gerbang dewa medis tidak memenuhi syarat. Di baris pertama area sekte King Luan, mereka bertiga duduk di depan. Seorang pria, seorang wanita, dan seorang wanita tua dengan tongkat. Wanita tua itu secara alami adalah ibu mertua Bunga. Pria itu adalah Jiang Huai dari sekte dalam sekte King Luan, dan dia memiliki beberapa koneksi dengan Chen Ye. Karena pria yang menendang cincin itu adalah Jiang Huai. Dan di sebelah Jiang Huai adalah Hua Ruohuan. Kemerahan dan pembengkakan di wajah Hua Ruohuan telah dihilangkan, tetapi masih ada beberapa jejak, dia menatap Chen Ye haus darah. Apa yang terjadi di negeri pembunuhan itu diingat dengan jelas. Itu hampir mempengaruhi Taoismenya. Dia berpikir bahwa Chen Ye tidak akan datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran jenius Kunlunsu, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini masih ada di sini. Dia bersumpah bahwa begitu dia bertemu di atas ring, dia akan menyiksa binatang ini sampai mati. Bahkan untuk menyedot darah pihak lain, sehingga dia tidak bisa bertahan atau mati. Tiba-tiba, Hua Ruohuan memikirkan sesuatu dan memandang nenek Hua di sampingnya. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin belajar dari sampah ini? Nenek Hua menyipitkan matanya dan mengangguk, karena aku setuju, itu wajar untuk dihitung, tetapi situasi limbah ini mengkhawatirkan, aku bisa merasakan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya menuju limbah ini, aku takut siapapun yang dia temui akan menjadi pemenangnya. Bertahan lama, pria seperti ini, jangan khawatir tentang itu. Hua Ruohuan mencibir, Tuan, yakinlah, jika saya menyentuh anak ini, saya akan memotong tangan dan kakinya, dan membiarkannya berlutut di depan tuannya untuk memohon belas kasihan. Nenek Hua tidak melanjutkan berbicara, tetapi memandang Ji Siking di bangku wasit. Ada wanita cantik di utara, tak tertandingi dan mandiri. Sangat disayangkan bahwa wanita cantik ini, tidak ingin melindungi Chen Ye hari ini. Tidak akan pernah ada kesempatan lagi hari itu. Chen Ye, yang tidak jauh, secara alami merasakan niat membunuh dalam pemandangan yang tak terhitung jumlahnya, dia menyentuh hidungnya dan tidak terlalu memperhatikannya. Setelah itu, dia melirik ke arah bangku wasit, dan benar saja, Ji Siking ada di sana. Pada saat matanya saling berhadapan, Ji Siking pertama-tama mundur dan menutup matanya, seolah-olah dia tenang. Ji Siking, mulai hari ini, kamu mungkin mengenalku lagi.
Tanpa berpikir lagi, pengetahuan spiritual Chen Ye menyebar, dan dia menemukan beberapa orang dari gerbang Dewa Medis dalam sekejap. Dia tersenyum dan berjalan pergi dengan cepat. Segera, itu adalah sudut paling tempat. Tapi tidak ada jejak tuannya. Tepat ketika dia akan menanyakan sesuatu, langkah kakinya tiba-tiba berhenti, dan kata-katanya berakhir dengan tiba-tiba. Karena dia menemukan bahwa Xiaobi dan Lao Sue sedang duduk bersila saat ini, menyembuhkan luka mereka. Dan menilai dari keadaan tubuhnya, dia terluka parah belum lama ini. Jejak merah darah di dada Lao Sue terlalu jelas. Dan telapak tangan merah Xiaobi di bawah wajahnya yang cantik sangat mengejutkan. Bahkan jika Chen Ye tidak mengalami apa yang baru saja terjadi, dia masih tahu apa yang terjadi. Ada yang salah dengan pintu dokter. Saudara dan saudari dipermalukan. Di mata banyak sekte di Kunlun Su, sekte Dewa Medis terlalu tak tertahankan. Sangat tak tertahankan bahwa semua orang tidak peduli dengan keberadaan Dewa Pengobatan. Di Kunlun Su, yang kuat menggertak yang lemah, itu hanya benar dan pantas. Tetapi ketika Chen Ye kembali kali ini, salah satu hal yang harus dia lakukan adalah menjaga gerbang Dewa Pengobatan. Itu bahkan menjadikan sekte Dewa Medis sebagai sekte pertama Kunlun Su. Di depan Xiaobi dan Lao Sue terluka seperti ini, perlindungan di mulutnya kentut. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Xiaobi, apa yang terjadi? Chen Ye melangkah maju, nadanya tampak acuh tak acuh, tetapi dia dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya. Jika tidak ditekan, saya takut naga darah di dalam tubuh akan segera keluar dari tubuh. Xiaobi membuka matanya ketika dia mendengar suara Chen Ye, dan ketika dia melihat Chen Ye tiba, dia menunjukkan kejutan, Chen Ye, kamu akhirnya di sini. Sue tua dan aku masih takut sesuatu akan terjadi padamu di luar. Chen Ye mengulurkan tangannya, menyentuh pipi telapak tangan Xiaobi dengan lembut, dan berkata-kata demi kata, ada apa dengan luka di wajahmu? Xiaobi tertegun sejenak, lalu tersenyum canggung, bukan apa-apa, aku baru saja berdebat dengan Lao Sue, dan aku tidak sengaja terluka. Lao Sue juga berhenti, memandang Chen Ye, dan bekerja sama dengan Xiaobi, ya, bagaimanapun juga, kompetisi belum dimulai. Kami melakukan ini untuk perlindungan diri yang lebih baik, dan tidak ada yang serius. Diskusi. Chen Ye mendengus dingin, tidak lagi ragu-ragu, jari-jari mengepal, dan tekniknya dimulai. Dia menutup matanya, dan apa yang terjadi di sini barusan terulang lagi dan lagi. Penghinaan terhadap Xiaobi dan Lao Sue oleh murid luar sekte King Luan membuatnya marah. Penghinaan terhadap Dewa Pengobatan bahkan lebih tak tertahankan. Bahkan jika Chen Ye memiliki temperamen yang baik, dia gemetar karena marah ketika dia melihatnya. Jika Jilin tidak tiba tepat waktu, apa yang akan terjadi pada Xiaobi dan Lao Sue? Orang yang kejam seperti itu tidak boleh tinggal. Bab 818. Sekte King Luan, ini adalah sekte King Luan lagi. Apakah Anda benar-benar berencana untuk melawan diri sendiri? Chen Ye mengepalkan tinjunya, melirik dingin, dan langsung menemukan sepasang mata suram di mata banyak orang. Itu adalah pria muda dengan rambut pendek yang melakukannya. Tanpa ragu, Chen Ye berjalan cepat ke arah King Luanzong. Xiaobi dan Lao Sue tahu karakter Chen Ye, jadi mereka segera bangkit dan menahan Chen Ye. Chen Ye, apa yang kamu lakukan? Orang itu telah meminta maaf kepada kami, tidak perlu melanjutkan penyelidikan lebih lanjut, dan ada aturan di sini, kamu tidak boleh melakukan apapun di luar ring. Jika kamu melakukannya, itu akan terjadi. Lebih. Wajah Xiaobi dan Lao Sue penuh dengan kekhawatiran yang mendesak. Jika Chen Ye mendapat masalah bagi mereka, apa yang harus mereka lakukan? Chen Ye melepaskan diri dari tangan mereka, membagikan 2 pil obat, dan memerintahkan Xiaobi dan Lao Sue untuk meminumnya. Efek obatnya menghilang dalam sekejap, dan kehangatan kedua pria itu menyembuhkan sebagian besar luka mereka. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa pil obat seperti itu diambil oleh Chen Ye dengan santai. Mungkinkah pemurnian pil obat Chen Ye jauh di atas Xiaobi? Tepat ketika mereka berdua kehilangan akal sehat, Chen Ye telah meninggalkan mereka 100 meter dan datang langsung ke area sekte King Luan. Ketika gerakan ini keluar, semua orang bingung. Bagaimanapun, mereka adalah saksi dari konflik antara sekte Dewa Medis dan murid luar sekte King Luan barusan. Tapi apa yang dilakukan Chen Ye ini? Mungkinkah dia datang ke pintu untuk membuat teori? Ji Siking juga mengerutkan kening di kejauhan, tidak dapat memahami apa yang akan dilakukan Chen Ye.
Yang lebih bodoh lagi adalah orang-orang dari Sekte Qingluan. Apa yang mereka lakukan di sini ketika pintu Dewa Medis dalam posisi yang baik? Melihat Chen Ye, Hua Ruohuan langsung berdiri dan berkata dengan marah, "Chen Ye, ini bukan tempat pintu doktermu, jadi segera pergi dari sini." Chen Ye mengabaikannya, tetapi menatap seorang pria muda berambut pendek dengan mata dingin, dan mengatakan kata demi kata, "Siapapun yang memindahkan pintu dokter saya sekarang, berdirilah secara langsung." Pemuda berambut pendek itu secara alami tidak takut pada Chen Ye, tetapi sikap Jilin barusan membuatnya tidak senang. Sekarang bajingan datang ke pintu untuk meminta penjelasan, jika dia tidak mengungkapkan posisinya lagi, dia bahkan tidak akan berpikir untuk nongkrong di Sekte Qingluan. Yang paling penting adalah bahwa sekarang anak ini adalah yang pertama meminta masalah, kualifikasi apa yang harus dimiliki Jilin untuk berdiri dan berbicara untuknya. Pemuda berambut pendek itu maju selangkah dengan arogan, mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya, dan mengarahkan pedang itu langsung ke Chen Ye. "Ini aku, jadi apa? Mungkinkah sekte sampah masih tidak membiarkan orang bergerak?" Ketika Chen Ye mendengar ini, rasa dingin di tubuhnya dilepaskan. Hua Ruohuan sudah memahami niat Chen Ye, dan mendengus dingin, "Chen Ye, apa yang ingin kamu lakukan? Murid luarku dari Sekte Qingluan telah meminta maaf. Ini bukan tempat pembantaian. Tolong cari tahu di mana Anda sekarang. Ini adalah lapangan 1000 Jue. Ada 6 hakim yang duduk di sana, dan ada kekuatan yang tidak aktif dalam kegelapan. Jika Anda ingin membuat masalah, tolong timbang dirimu sendiri." Begitu kata-kata itu jatuh, Chen Ye bergerak. Dia tidak peduli sama sekali tentang ancaman Hua Ruohuan. Melangkah seperti angin sepoi-sepoi, dia datang ke pemuda berambut pendek dan meninju. Tidak ada aliran nyata. Itu terlihat seperti pukulan yang lemah. Sedemikian rupa sehingga semua orang tidak bisa bereaksi. Pemuda berambut pendek itu mencibir ketika dia melihat pukulan yang semakin dekat. "Sia-sia, berani melakukannya di depan Sekte Qingluanku." Tinju itu bahkan tidak memiliki energi. "Tampaknya setelah saudara Jiang Hui menendangmu dari ring, kamu belum tumbuh sama sekali. Dalam hal ini, saya akan menghapus Anda hari ini, dan membiarkan banyak Sekte Kunlun Su melihat betapa sampah orang-orang yang keluar dari Sekte Dokter Anda." Pria muda dengan rambut pendek meningkat dalam momentum, dan niat pedangnya kental. Membawa kekuatan surga dan bumi, ada cahaya dingin di tubuh pedang. Pukulan ini adalah inti dari ilmu pedang Qingluan. Belum lagi tinju yang dilambaikan oleh pemuda di depannya, bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak alam suci tidak tahan. Dia ingin menunjukkan kepada para tetua sekte dan banyak saudara dan saudari, dia tidak lemah. Retakan. Ujung pedang menyentuh tinju Chen Ye. Cahaya merah tak terlihat menyebar dari kepalan tangan ke pedang. Kekuatan teror dan kejutan menyerang. Waktu sepertinya melambat. Senyum pemuda berambut pendek itu kaku, dan pupil matanya mengecil. Kekuatan apa ini? Pedangnya patah. Dihancurkan oleh pukulan seperti itu. Bukan hanya itu, tetapi pada saat ini, dia merasa hidupnya terancam. Dia ingin berteriak ngeri, tetapi menemukan paksaan tak terlihat menyelimutinya. Kemudian, Chen Ye menggosok bahunya dengan tubuhnya, dan tinjunya menembus tubuhnya. Dia membuka matanya lebar-lebar, melihat ke bawah ke tubuhnya, dan merasa tubuhnya runtuh dan darah menyembur. Dia telah memikirkan banyak cara untuk mati, tetapi dia tidak pernah memikirkan ini. Kematian dingin melilit tubuhnya, dan suara acuh tak acuh terdengar dari telinganya. "Aku tidak ingin membunuhmu, tapi sayangnya kamu menyinggung Sekte Dewa Medis, tidak sayang untuk mati." Ledakan. Kata-kata jatuh. Tubuh pemuda berambut pendek itu hancur, langsung menghancurkan 6 atau 7 murid luar Sekte Qingluan. Darah memercik ke pakaian semua orang, mengejutkan. Pada saat yang sama, lapangan Qianjue benar-benar sunyi, seperti kuburan di tengah malam. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Chen Ye akan mengambil tindakan di depan begitu banyak orang. Bahkan lebih tidak terduga bahwa bekas limbah Sekte Dewa Medis akan menantang otoritas seluruh Sekte Qingluan sendirian. Bahkan di atas aturan pertempuran jenius Kunlun Suzongmen. Perlakukan 6 wasit di panggung itu seperti udara. Orang gila. Benar-benar gila. Tentu saja, masih ada sejumlah kecil orang yang memperhatikan kekuatan Chen Ye, yang dapat membunuh orang dengan tinju melawan pedang, kultivasi seperti apa yang diperlukan. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Hua Ruohuan bereaksi sepenuhnya, dan pedang panjang itu langsung ditarik. Hal yang sama berlaku untuk Jiang Hui,
Han Mo menatap limbah yang dia tendang dari cincin di masa lalu, dan menembakkan tombaknya langsung ke Chen Ye. Tidak hanya mereka berdua, tetapi semua murid Sekte Qingluan semuanya mengorbankan senjata mereka pada saat yang sama, dan niat membunuh meletus. Tapi Chen Ye seperti orang normal, mengeluarkan tisu untuk menyeka darah di tangannya. Bahkan jika Wan Jian menunjuk langsung ke arahnya, dia tidak akan mengerutkan kening. Chen Ye, kamu sangat berani. Kamu berani membunuh murid Sekte Qingluan saya di depan begitu banyak orang. Hua Ruohuan berteriak dengan marah, anak ini berani menantang otoritas Sekte Qingluan di depan umum, dan membiarkannya mati tanpa penguburan dalam beberapa saat. Chen Ye meletakkan tangannya di belakangnya, melihat mayat berdarah itu, dan tiba-tiba berkata, maaf, saya minta maaf. Bukankah kamu mengatakannya barusan, permintaan maaf dapat memperlancar semuanya. Orang itu menyakiti muridku dari Dewa Pengobatan, minta maaf dan biarkan aku beristirahat. Lalu aku, Chen Ye, membunuh muridmu dari Sekte Qingluan, tidak bisa saya minta maaf. Mata Chen Ye bersinar terang, tanpa rasa takut sedikit pun. Anda. Hua Ruohuan kehilangan kata-kata. Siapa yang mengira bahwa Chen Ye masih orang yang fasih? Dia tidak mengatakan apa-apa, tidak lagi ragu-ragu, baru saja akan melakukannya. 6 sosok menakutkan langsung jatuh. Itu adalah 6 wasit tempat Ji Siking berada. Bab 819. Jantung semua orang berdetak kencang. Karena di antara 6 orang, selain Qiu Lao Cheng dari Jue Wuzong, Ji Siking dan Zheng Lao, salah satu dari 3 hakim lainnya berasal dari Sekte Qingluan, dan orang luar memanggilnya Taois Nanming. Taois Nanming tidak hanya menakutkan dalam kultivasi, tetapi bakatnya dalam dan Dao juga sangat menantang surga. Hanya ini yang memenuhi syarat untuk menjadi wasit kali ini, dan sudah pasti seorang veteran. Pada saat ini, wajah Taois Nanming pucat, dan kemarahannya tertulis di wajahnya. Di wilayahnya, murid-murid Sekte Qingluan dibunuh tanpa alasan, ini hanya provokasi baginya. Hua Ruohuan buru-buru membungkuk dan memanggil, Penatua Nanming, Anda harus menjadi penguasa kami. Orang ini terlalu pembunuh dan mengabaikan aturan. Dia harus dihukum berat. Jika tidak, murid Sekte Qingluan yang mati terlalu salah. Taois Nanming mengangguk, matanya yang marah menatap Chen Ye, dan paksaan tanpa akhir mengembun. Bold Chen Ye, terang-terangan melanggar aturan, membunuh orang yang tidak bersalah, dan tidak berlutut. Hari ini, atas nama sekte yang tak terhitung jumlahnya yang hadir, saya pribadi akan menekan Anda, orang yang sombong. Melihat bahwa paksaan itu secara gila-gilaan melecehkan Chen Ye, Xiao Huang memperhatikan sesuatu di bahu Chen Ye, dan tidak ada rasa kantuk sama sekali. Membentang dan berdiri. Kekuatan tak terlihat meluap dari tubuhnya, membungkus Chen Ye. Bebas dari segala paksaan. Bagaimanapun, garis keturunan di tubuh Xiao Huang sangat istimewa, bahkan jika Raja Iblis tidak benar-benar terbentuk, itu bukan sesuatu yang bisa disentuh semut. Chen Ye ingin melawan, tetapi ketika dia melihat kekuatan yang datang dari Xiao Huang, dia curiga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Huang benar-benar memiliki atribut seperti itu. Mungkinkah mengabaikan semua paksaan? Jika itu masalahnya, maka dia baru saja menemukan harta karun. Taois Nanming terus memaksa Chen Ye, dia berpikir bahwa pihak lain akan berlutut di tempat, tetapi menemukan bahwa pihak lain tampak seperti orang yang baik-baik saja. Bagaimana bisa? Wilayahnya cukup untuk menghancurkan sebagian besar orang yang hadir, dan mengapa pemborosan sekte Dewa Medis ini acuh tak acuh? Bahkan, karena paksaan terus mengalir pada Chen Ye, wajah Taois Nanming memerah. Bahkan sedikit malu. Ji Siking, yang berada di samping, ingin mengambil tindakan, tetapi ketika dia melihat Chen Ye dengan tenang meredakan tekanan Taois Nanming, matanya yang indah menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Bagaimana bisa? Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki petualangan? Qiu Lao Cheng, yang berada di samping, secara alami menemukan masalahnya, jadi dia menuruni tangga ke Taois Nanming, Daois Nanming, apa yang dilakukan putra kedua memang bertentangan dengan moralitas. Membujuk. Taois Nanming mengambil kembali paksaannya, dan matanya menatap Chen Ye seperti seorang janda dengan kesedihan, dia mendengus dingin, mengangguk dan berkata, kamu benar, ke sini, tekan orang ini. Melihat beberapa pembangkit tenaga listrik Void Return Realm mendekati Chen Ye hanya ingin menghunus pedang panjangnya, tetapi Ji Siking memblokir Chen Ye. Wajah semua orang sangat berubah. Gambar sialan itu muncul kembali. 5 atau 6 tahun yang lalu, sampah ditendang oleh Jiang Huai ingin membunuhnya,
tetapi Ji Siking berdiri di depan Chen Ye. Blokir semuanya. Lindungi sepotong kotoran. Dan sekarang, sejarah berulang. Wajah Taois Nanming jelek, Ji Siking. Mungkinkah Anda memprovokasi otoritas orang tua ini? Saya tahu hubungan antara Anda dan sampah ini, tetapi Anda ingat identitas Anda adalah wasit. Bagaimana semua orang bisa mempercayai kami panel wasit? Ekspresi Ji Siking acuh tak acuh, dan dia berkata langsung, karena Taois Nanming tahu bahwa kami adalah wasit, mengapa Anda berurusan dengan Chen Ye dengan gegabah tanpa berkonsultasi dengan semua orang, apakah ini bertentangan dengan keadilan? Kamu. Wajah Taois Nanming menjadi semakin jelek, Ji Siking, kamu baru pertama kali menjadi wasit. Ketika orang tua ini menjadi wasit, kamu mungkin belum lahir. Orang tua ini lebih baik darimu. Minggir, jika kamu tidak membiarkanku, aku akan kamu hadapi bersama. Qiu Lao Cheng, yang berada di samping Ji Siking, dengan cepat membujuk Ji Siking, Siking, jangan bingung, anak ini memang bersalah. Pengaruh yang ditimbulkannya terlalu besar. Jika Anda tidak menghadapinya, itu akan terjadi. Sulit untuk meyakinkan publik. Aku tahu bahwa kamu dan Chen Ye ini adalah teman. Karena mereka adalah teman, kamu harus lebih memikirkannya. Kamu dapat membantunya sekali, tetapi tidak selama sisa hidupmu. Ji Siking melirik Qiu Luosheng dan mengucapkan sepatah kata, baiklah. Kemudian dia berkata kepada Taois Nanming, saya belajar tentang masalah ini dari saudara perempuan saya. Murid luar sekte Qingluan pertama kali mulai melakukan sesuatu kepada dewa pengobatan tanpa alasan. Sangat disayangkan bahwa murid luar terlalu boros, dan mereka dapat dibunuh dengan pedang dan tinju. Tidak ada gunanya bagi orang-orang seperti itu untuk tinggal di Kunlun Su. Hua Ruohuan dan Jiang Huai terdiam ketika mereka mendengar kalimat ini. Apa yang tidak berguna? Taois Nanming hendak berbicara, tetapi Zheng Lao, yang berada di samping, mau tidak mau berkata, kompetisi besar telah dimulai. Jika kita terus menemui jalan buntu seperti ini, waktu akan terbuang sia-sia. 750 kandidat Kunlun yang tersisa. Untuk bakat virtual. Tapi tunggu dulu. Karena hasilnya tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat, lebih baik menggunakan cincin untuk membuktikannya. Kami untuk sementara merevisi aturan sedikit, dan membiarkan Sekte Dewa Medis dan Sekte Qingluan bertarung, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu akan menjadi hasilnya. Tidak akan ada lagi perselisihan di luar pengadilan, bagaimana? Ketika Ji Siking mendengar rencana ini, dia mengambil pedang dan berkata dengan ringan, saya tidak punya pendapat. Apalagi yang bisa dikatakan Taois Nanming. Dengan lambaian lengan bajunya, dia berkata, oke. Persegi 1000 Jue menghargai kekuatan. Berbicara dengan tinju lebih realistis dari segalanya. Tapi saya harap beberapa wasit akan berhenti bersikap egois. Melindungi orang lain secara membabi buta hanya akan membuat mereka mati lebih cepat. Kalimat ini jelas ditujukan untuk Ji Siking. Ji Siking mengabaikannya, menepuk Chen Ye, pandangan saja sudah cukup. Lalu dia menginjak tanah dengan ringan dengan jari kakinya, dan datang ke kursi wasit lagi. Keenam orang itu duduk lagi, dan semuanya kembali tenang. Karena terlalu banyak waktu yang terbuang dan sedikit terburu-buru, Tuan Zheng hanya membacakan beberapa peraturan dan mulai menghilangkannya. Lagi pula, ada terlalu banyak 750 orang, setidaknya 2 game harus dihilangkan secara langsung menjadi kurang dari 200 orang. Dan untuk bersikap adil, itu semua seri. Tapi ada satu pengecualian. Itu adalah Sekte Dewa Medis dan Sekte Qingluan. Gerbang Dewa Medis harus dihilangkan terlebih dahulu dengan Sekte Qingluan. Karena hanya Chen Ye satu-satunya yang menyelamatkan hidupnya di Sekte Dewa Medis, ada 4 orang di Sekte Qingluan. Selain Jiang Huai dan Hua Ruohuan, ada 2 murid jenius lainnya. Artinya, Chen Ye setidaknya harus melenyapkan semua orang di Sekte Qingluan agar memenuhi syarat untuk maju. Lebih penting lagi, semua ini terlalu buruk untuk Chen Ye. Belum lagi kekuatan, bahkan jika Chen Ye bisa menang karena keberuntungan, yang harus dia hadapi adalah pertempuran roda. Semua orang yang hadir tidak optimis tentang Chen Ye. Tentu saja, Chen Ye baru saja membunuh murid luar Sekte Qingluan dengan 1 pukulan, jadi apa? Sama sekali tidak ada perbandingan antara murid luar dan 4 murid jenius. Di antara mereka, Jiang Huai dan Hua Ruohuan adalah kandidat paling populer untuk masuk 30 besar kali ini. Bab 820. Karena sifat khusus dari Sekte Dewa Medis dan Sekte Qingluan, Tuan Zheng secara pribadi memimpin mereka. Dia datang ke arena terbesar di tengah,
matanya tertuju pada area Sekte Dewa Medis dan Sekte King Luan, dan dia berkata dengan keras, silakan masuk ke Sekte King Luan dan murid-murid Sekte Dewa Medis untuk melangkah ke arena. Kata-kata itu jatuh, dan JAC melangkah ke ring untuk pertama kalinya. Dia memilih tembakan pertama. Saat itu, dia bisa menendang Chen Ye dari ring dengan satu tendangan. Sekarang, tentu saja, juga. Poin kuncinya adalah bagi kultivator, penghinaan di masa lalu sangat mungkin untuk menghancurkan hati Dao kultivator. He Jianghuai percaya bahwa dia adalah mimpi buruk di hati Dewa Pengobatan Tao yang boros ini. Sebuah mimpi buruk yang menutupi semua kegelapan. Mata arogan Jianghuai menembak Chen Ye, tombak panjang terlempar, niat tombak menyapu segalanya, dan tombak itu menunjuk langsung ke Chen Ye, binatang kecil, apakah Anda pikir Anda bisa bertahan beberapa detik di atas ring kali ini? Tidak. Kali ini, Anda bahkan tidak bisa masuk ke ring. Begitu kata-kata ini keluar, orang banyak tertawa terbahak-bahak. Mata yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada Chen Ye dengan tidak hati-hati. Mencibir, meremehkan, acuh tak acuh. Bahkan, sebagian besar orang yang hadir tahu hasil akhirnya. Basis kultivasi Jianghuai berada di puncak alam Raja Suci, dan dikabarkan akan memasuki alam pengembalian Void. Tidak peduli seberapa buruk itu adalah setengah langkah mundur ke alam Void. Dan bagaimana dengan Chen Ye? Dari segi nafas, paling-paling kamu bisa masuk ke Tanah Suci. Ini adalah celah 2 atau 3 alam, bagaimana cara bertarung? Beberapa bahkan mulai membuka taruhan. Bukan kemenangan atau kekalahan Chen Ye yang penting. Itu karena pemborosan Sekte Dewa Medis dapat tetap berada di ring selama beberapa detik tanpa menginjak ring. Ejekan sinis lagi dan lagi. Bahkan Xiaobi dan Lao Sui disambut dengan mata dingin. Tinju mereka mengepal erat, bingung dan tidak yakin dengan hasilnya. Mereka ingin mempercayai Chen Ye, tetapi gambar-gambar dari 5 tahun yang lalu masih jelas di benak mereka. Orang yang sama, arena yang sama, apakah akan ada hasil yang berbeda? Mata Chen Ye ditujukan pada Jianghuai, dan penghinaan yang dia lakukan selama 5 tahun itu sepenuhnya dilepaskan pada saat ini. Sampah virtual Kunlun. Sampah akar Fan. Lelucon dokter. Hari ini, dia akan menggunakan pedang di tangannya untuk menghancurkan segalanya. Terjebak. Kaki Chen Ye tersapu dengan energi, memeluk Xiao Huang yang tertidur, dan melangkah ke atas ring seperti ini. Mata tenang. Tapi tidak ada yang tahu kemarahan macam apa ini acuh tak acuh. Zheng Lao melihat bahwa keduanya telah muncul, dan senjata Jianghuai sudah keluar, tetapi Chen Ye memegang kucing di kedua tangan pada saat ini, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali, dan berkata, Chen Ye, itu akan dimulai dalam 10 detik, membawa Anda ke dalam pelukan Anda. Letakkan hewan peliharaan Anda, jika tidak maka akan terpengaruh, dan cepat keluarkan senjatanya. Meskipun arena di sekitarnya mulai dihilangkan, mata yang tak terhitung jumlahnya masih menatap Chen Ye. Mereka ingin tahu tentang senjata apa yang akan digunakan Chen Ye dari Sekte Dewa Medis. Mungkinkah itu jarum perak? Menghadapi mata semua orang, Chen Ye mengangkat kepalanya, menyentuh Xiao Huang, dan berkata kepada Old Zheng, aku tidak butuh senjata, aku hanya memegangnya. Beberapa sampah tidak layak untuk saya tembak, kaki saya sudah cukup. Begitu kata-kata ini keluar, Zheng Lao terkejut, dan wajahnya sangat jelek. Setelah semua orang di antara hadirin terdiam sejenak, mereka tertawa terbahak-bahak. Apakah cukup untuk memegang kucing dan memiliki kedua kaki? Apakah Chen Ye ini cacat mental? Atau apakah dia memilih untuk menyerah sejak lama? Alam suci melawan pembangkit tenaga listrik yang hampir kembali ke dunia maya, kenapa dia tidak bisa melakukannya? Apa lelucon? Old Zheng menggelengkan kepalanya, mengabaikannya, dan pergi dengan satu langkah. Beberapa orang tidak mendengarkan jika mereka tidak mendengarkan. Di atas ring, angin dingin suram. Melihat dua sosok yang berdiri di platform tinggi di tengah arena, kerumunan di bawah sangat keras. Tentu saja, sebagian besar suara menghina Chen Ye. Apa sampah, turun panggung dan sejenisnya. Beberapa hinaan bahkan tidak sedap dipandang. Chen Ye, tidak ada Ji King untuk melindungimu sekarang, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi seperti 5 tahun yang lalu? Hari ini, aku tidak akan mengirimmu keluar dari ring, tetapi akan mengirimmu ke Huangquan. Senyum haus darah muncul di sudut mulut Jianghuai. Hari ini adalah akhir dari nasib Chen Ye. Dia tidak akan memberinya kesempatan untuk hidup seperti terakhir kali.
Kamu terlalu berisik. Si kuning kecilku tidur dengan nyaman. Mendengarkan kata-kata Jiang Huai dan kata-kata sinis dari para penonton, Chen Ye tidak tergerak sama sekali. Tangan kanannya mengelus Xiao Huang, seolah dia tidak peduli dengan dunia luar sama sekali. Dia bukan lagi pemuda dengan akar dari 5 tahun yang lalu, dia sekarang adalah Ye Jitian, yang ditakuti oleh pasukan yang tak terhitung jumlahnya di Kunlun, dan dia juga pemilik makam pemakaman reinkarnasi. Jiang Huai tidak jauh, apa kembalinya ke dunia virtual. Pertempuran ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran kembali yang mulia. Chen Ye menutup matanya di depan mata semua orang. Melihat adegan ini, wajah Jiang Huai menjadi mengerikan, binatang kecil. Saya ingin melihat apa modal sombong Anda. Mati. Akhirnya tidak lagi menunggu, dengan raungan, Jiang Huai berlari ke arah Chen Ye. Sebuah tembakan panjang. Pistolnya bersinar. 3 langkah keluar, langkah kaki seperti guntur benar-benar mengejutkan. Kecepatannya semakin cepat, seperti binatang buas. Ledakan. Pada saat tombak ditembakkan, suara berderak pecah di tubuh Jiang Huai. Angin pistol bersiul, seolah-olah melanggar larangan cincin. Pada saat ini, JAC mengendalikan segalanya. Dia percaya diri. Dia tak terkalahkan. Dan pukulan yang ditampilkan adalah senjata haus darah yang mengancam jiwa. Di bawah Void Return Realm, itu hanya bisa menjadi jiwa yang mati. Di bawah momentum yang menakutkan itu, seluruh arena bergetar samar. Semua orang di antara hadirin melihat visi senjata haus darah Jiang Huai yang mengancam jiwa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Itu bukan jenius dari sekte King Luan. Aku khawatir hanya sedikit orang dengan usia yang sama yang dapat memblokir gerakan ini. Raja senjata memang pantas. Sampah sekte Dewa Medis sudah mati. Tetapi pada saat ini, Chen Ye membuka matanya, tidak lagi ragu-ragu, dan melangkah keluar. Memegang Xiao Huang, kakinya seperti niat pedang. Robek kekosongan. Arti guntur dan kilat dan kekuatan naga darah meluap dengan liar. Ini seperti berubah menjadi binatang raksasa, ingin melahap seluruh arena. Ada suara siulan tajam dari kaki kanan Chen Ye, seolah-olah kekuatan untuk menghancurkan dunia bisa meletus kapan saja. Tiba-tiba, kaki kanannya menggulung gelombang besar, seperti naga kuno yang menghadapi pukulan Jiang Huai. Penghancuran. Bagaimana bisa? Di antara tembakan Chen Ye, aura menakutkan yang meletus sangat jelas bagi Jiang Huai. Hembusan angin merobeknya seperti pisau. Darahnya melonjak, itu sangat tidak nyaman. Kuncinya adalah kekuatan ini, dia merasa tak terkalahkan. Apa momentum yang kuat? Bagaimana itu bisa berasal dari limbah ini? Ledakan. Sebelum dia bisa bereaksi, kedua kekuatan itu bertabrakan. Goyangkan bumi. Seluruh arena dirusak oleh angin kencang, dan ada suara keras. Bahkan lebih hancur. Berdebu. Bagaimana bisa begitu kuat? Mata JAC penuh dengan kepanikan. Pada saat ini, ekspresinya benar-benar membeku. Kulitnya terdistorsi dan menjadi sangat menyakitkan. Dia tampaknya tidak bertarung dengan sia-sia, tetapi menemukan gunung yang tak tergoyahkan. JAC luar biasa. Sampai sebuah suara meledak di telingaku. Hari ini, giliranmu untuk turun. Chen Ye meraung. Ledakan. Dengan raungan ini, raungan itu meledak seperti guntur. Kaki kanan Chen Ye meletus dengan kekuatan yang sangat dahsyat, yang jauh melampaui segalanya. Bahkan Void Return Realm biasa tidak bisa menolak.